Juga saya perkenalkan di sini mewakili Bapak Danrem, Bapak Kolonel Sulistyo hadir bersama saya karena permintaan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat lewat juga Panglima Kodam 9 Udayana dan Danrem Wirasakti untuk nanti melakukan latihan perang-perangan di seluruh hutan di Pulau Sumba ini. Dan nanti kalau umpama ada orang di dalam hutan ngumpet, dia cemburu-cemburu di dalam hutan, saya bilang pada Pak Danrem, kalau dalam hutan dia tidak lari itu pencuri, jadi coba tembak di kaki dulu. Nah, beliau nanti tembak, nanti latihan tembak di situ. Mungkin bulan-bulan depan setelah ini sudah mulai, kalau dengar Bapak Camat, Bapak Desa bunyi tembakan, masuk dalam rumah, jangan keluar, nanti peluru salah masuk, Bapak Desa, Bapak Camat mati nanti. Ini latihan tembakan teman, nanti mereka tinggal di rumah-rumah penduduk. Jadi tadi Bapak Bupati bilang keamanan, ya salah satu juga latihan-latihan, juga penegakan hukum, kita akan siapkan dengan baik. Jadi nanti Bapak Bupati yang pencuri yang sudah ditangkap polisi, habis dituntut, hukuman sudah pasti, tetap mereka tidak penjara di sini. Ada yang penjara di Sumatera, ada yang penjara di Jawa, jadi tidak ada yang penjara di NTT. Semua pindah penjara jauh-jauh. Tidak ada. Jadi tolong bilang saudara-saudara yang punya teman pencuri-pencuri, bilang bertobat sudah karena ini tidak main-main. Atas biaya pribadi, gubernur akan mengirim mereka ke penjara-penjara pelosok-pelosok di daerah di Sumatera sana. Jadi nanti kalau mereka di sana tidak ada yang besuk. Mau besuk harus naik pesawat bolak-balik setengah mati. Jadi keluarga tidak ada yang besuk. Mereka sepanjang kalau kena 5 tahun dia tidak dibesuk siapa. Kalau di penjara tidak dibesuk, itu orang tidak dianggap dalam penjara, tiap hari dapat pukul tiap hari. Karena kerjanya itu tidak pernah ada yang besuk, berarti ini orang tidak layak. Nah ini penjara, saya ini pernah di penjara jadi saya tahu. Orang kalau masuk penjara kalau dibesuk pasti semua senang sama dia. Tapi kalau masuk penjara tidak dibesuk, maka dia menjadi hamba. Nah, mereka akan jadi hamba. Kerjanya itu hanya diperintah tiap hari. Cuci, ngepel, masak. Kalau tidak mau, nah itu masalah besar itu. Jadi nanti mereka akan di sana. Saya akan cari tempat penjara yang paling banyak orangnya dan miskin semua. Nah, di situ. Jadi dia masuk dalam penderitaan yang luar biasa. Orang penjara kalau kaya kan berarti banyak uang di situ. Jadi aman dia. Tapi kalau di situ yang datang kunjungi penjara itu bawa pisang, bawa ubi, bawa singkong, nah itu berat sudah. Jadi Pak Bupati tenang, saya berjanji betul bahwa saya akan mengurus para pencuri ini dengan serius. Saya sudah bicara dengan Pak Sulistyo untuk juga bikin perusahaan security. Nah, perusahaan security swasta punya. Jadi nanti ini swasta. Jadi kalau mama nanti TNI Polri juga bergerak, nanti swasta juga ikut bergerak. Mereka dilatih untuk menembak, dilatih untuk. Jadi kalau mama nanti kalau ada apa pencurinya ada di hutan, kami cari di hutan. Jadi habis TNI-nya keluar, polisinya keluar, kami juga ikut masuk juga. Periksa lagi. Jadi kami akan siapkan untuk kita kerja. Nanti Pemda bisa pakai. Pemda bisa, oke, untuk pengamanan di hutan-hutan, kebun-kebun, kandang-kandang, nanti kami bisa untuk kerjasama dan kami amankan. Jadi tidak adalah pencuri bisa lawan bupati dan gubernur, mana ada. Bupati dan gubernur itu perangkatnya semua lengkap. Pencuri hanya modal parang saja mana bisa. Ini datang kita sumber ludah saja dia lari. Jadi tidak perlu lagi Bapak jaga malam, nanti kami yang atur. Saya sungguh-sungguh, saya sudah bilang, saya tahu di situ ada saya kenal-kenal juga. Saya sudah bilang titip-titip, berhenti. Nanti kalau sudah titip ulang-ulang, dia masih kerja, nanti itu murka gubernur datang kepadanya. Jadi kalau orang ada murka Tuhan toh, nah ini juga ada murka gubernur. Kita akan, murkanya akan menghampiri dia. Jadi kita ingin membangun provinsi ini dengan percepatan. Tidak mungkin percepatan dilakukan tanpa tidak tertib.
Tidak mungkin. Tanpa tidak aman, tidak mungkin. Tertib, aman, disiplin, etos kerja yang luar biasa, maka provinsi ini bisa bangkit. Karena itu apa yang dimintakan oleh Bapak Bupati itu kewajiban. Kewajiban. Untuk keamanan, Pak Bupati jangan takut. Pasti 1-2 ada pencurian, masih ada 1-2. Pasti. Tapi kita hitung baik, lihat siapanya. Kan pasti Pak Bupati kenal. Kasih saya namanya, kita kirim Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Pastor, kirim omong dia. Bertobat 1 kali. Kirim lagi, bertobat 2 kali. 3 kita bilang Bapak Polisi, oke, mainkan. Nanti kalau sudah tidak bertobat, Pak Polisi tidak usah lagi, itu kami saja. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya orang-orang itu berubah pada saat maksimal ditangkap sama bapak-bapak polisi, masuk penjara, dia keluar, dia berubah, tobat. Kita kenapa? Kita siapkan. Ada kur pertanian itu sekitar 1 triliun tahun ini Menteri kasih ke NTT. Kalau kur ini kita pakai dengan benar, kelompok-kelompok taninya kita disiapkan dengan benar, maka kur ini kita kasih dengan mereka dengan bunga yang sangat rendah, 6%. Bunga yang sangat rendah. Itu kerja apa saja jadi. Apalagi kalau Sumba Tengah mau berubah, pencuri-pencuri mau berubah, mau kerja dengan kerja sapi yang benar, kerja babi dengan benar, maka saya berani subsidi lagi 6% itu menjadi 3%. Kalau yang mau berubah. Jadi berubah dari orang yang dulunya pencuri berubah menjadi peternak. Bagaimana caranya? Karena pemerintah pusat sudah subsidi bunganya 6%, tapi bagi mereka yang serius mau berubah, kelompok-kelompok yang mau kerja rajin, gubernur subsidi lagi untuk tinggal 3%. Kita berani untuk lakukan langkah itu. Nah, ini langkah untuk percepatan. Langkah untuk orang kerja. Ini tidak bisa subsidi ini kepada kasih umpama Pak Ming punya kelompok tani atau kelompok untuk peternak kita kasih, tidak bisa. Yang mereka yang betul-betul miskin, yang mereka mau membuat peternakan babi, kambing, sapi, kerbau, kuda, ayam. Nah, ayam ini apa lagi? Ini ayam ini, orang Sumba, satu pulau besar ini, kalau Natal, itu dia menyumbang inflasi terbanyak kepada inflasi Nusa Tenggara Timur. Kenapa tahu? Karena telur tidak ada. Satu pulau ini tidak ada telur. Nah, jangan ketawa pikir telur yang itu, tidak. Ini telur tidak ada. Jadi semua datang dari Surabaya dan Bima. Karena itu Pak Bupati, harus kita bangun peternakan ayam petelur. Tidak ada. Kita bangun yang besar, persiapkan betul, tanam jagung, kita bikin pakan ternak, dan kita juga menyiapkan ayam petelur. Saya ingin agar kita ke depan tidak lagi inflasi dari telur ini menghambat perekonomian Nusa Tenggara Timur. Mulai dari Sumba Barat Daya sampai Sumba Timur, kalau 2 orang saja kerja ayam petelur, kayaknya bukan main. Tidak ada lagi. Datangnya dari Bima, datang dari Surabaya. Jadi kita ini begitu banyak capital flight yang begitu luar biasa membebani kita. Kita punya cabai pun, bawang pun bisa datang dari Bima. Bayangkan, hebat betul ini orang Sumba ini. Hanya tanam bawang saya tidak mau. Jadi karena itu saya bilang kita punya kur, harus berani Pak Bupati. Kita punya kur, kelompok petaninya di mana untuk membangun tanam bawang. Berapa besar? Kita bantu mereka. Kita kasih benih, kita kasih bantu mereka dengan anggaran yang murah, mereka bertumbuh secepatnya. Orang itu sampai Sumba Timur Pak Bupati, pasar-pasar di seluruh Sumba itu 60% bawangnya, bahkan sampai 70% bawangnya datang dari Bima. Saya mau tanya dulu kita, bisa tidak kita orang Sumba tanam bawang merah? Bisa toh? Bisa. Dan itu uang besar, bukan uang kecil. Karena itu saya mau supaya tahun depan sudah tidak ada lagi bawang datang dari Bima di Pulau Sumba ini. Tidak boleh lagi.